Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Masih ceria kan? Mantap. Oke, hari ini kita akan belajar muatan IPA tentang pendengaran manusia. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat memahami fungsi dari bagian-bagian telinga serta cara kerjanya. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang sedikit tentang pembelajaran sebelumnya. Siapa yang ingat bunyi dihasilkan oleh benda yang bagaimana? Iya, benar. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Maka semua benda yang dapat menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang telinga. Nah, siapa yang tahu apa itu fungsi telinga? Iya, benar ya. Telinga ini berfungsi untuk alat pendengaran manusia. Nah, selain sebagai alat pendengaran, siapa yang tahu apa fungsi lain dari telinga ini? Iya, benar. Fungsi lain dari telinga adalah sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi ingat ya, ada dua fungsi dari telinga. Yang pertama itu sebagai alat pendengaran, yang kedua itu sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari telinga. Untuk mempermudah kalian mengetahui tentang bagian-bagian telinga, kalian juga dapat membuka buku pena halaman 35 sampai 37. Nah, telinga itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu bagian luar, yang kedua itu bagian tengah, yang ketiga itu bagian dalam. Oke, bagian luar itu ada 2, yaitu daun telinga, kemudian liang atau lubang telinga. Ada 2. Kemudian telinga bagian tengah juga terbagi atas 2, yaitu gendang telinga, ini ya gendang telinga, dan tulang pendengaran. Telinga bagian dalam terbagi atas 4, yaitu koklea, ini koklea ya, ini koklea atau rumah siput, dan saluran setengah lingkaran, oke yang ini, kemudian saraf pendengaran, dan saluran eustachius. Sekarang kita akan membahas fungsi-fungsi dari bagian-bagian telinga. Nah, untuk daun telinga ini fungsinya adalah menangkap getaran. Sedangkan liang telinga adalah meneruskan getaran dari daun telinga ke gendang telinga. Fungsi dari gendang telinga ini adalah meneruskan getaran dari daun telinga ke tulang-tulang pendengaran. Mari. Setelah itu, tulang-tulang pendengaran akan meneruskan getaran ke koklea. Koklea ini kemudian akan meneruskan getaran tersebut ke saraf-saraf pendengaran. Lalu dari saraf-saraf pendengaran ini akan diteruskan ke otak dan otak akan menerjemahkan bunyi tersebut. Nah, kemudian apa fungsi dari saluran setengah lingkaran ini? Ada yang sudah tahu? Iya, benar. Saluran setengah lingkaran inilah yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Nah, bagaimana dengan saluran eustachius? Adakah yang sudah tahu? Iya, benar. Mantap ya. Saluran eustachius ini berfungsi untuk menghubungkan telinga bagian tengah ke faring. Ya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang proses mendengar bunyi. Bagaimana proses mendengar bunyi? Oke, getaran akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian diteruskan melalui liang telinga ke gendang telinga, lalu diteruskan lagi ke tulang-tulang pendengaran, kemudian tulang-tulang pendengaran meneruskan getaran ke koklea. Koklea akan meneruskannya langsung ke saraf pendengarannya, kemudian saraf pendengaran meneruskan ke otak. Kemudian otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia sekitar 20-20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang berbeda karena perbedaan faktor usia dan kesehatan telinga. Biasanya orang yang berusia lanjut kemampuan pendengarannya akan berkurang. Oke, ada 4 cara untuk menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat merusak selaput gendang. Dan yang kedua, bersihkan telinga secara teratur dengan menggunakan air hangat dan sapu tangan.
Yang ketiga, apabila ada kotoran telinga yang menyumbat dan terasa mengganggu, silahkan periksakan diri ke dokter PHT. Dokter PHT itu adalah dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan. Nah, yang terakhir, apabila kamu mendengar suara yang keras, maka segera tutup kedua telingamu agar gendang telingamu tidak rusak. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.